Kamu pengen punya website jualan sendiri, tapi budgetnya terbatas? Tenang, di video kali ini aku bakal jelasin cara membuat website jualan sendiri dengan menggunakan WordPress dan juga hosting domain yang gratis loh. Teman-teman nggak perlu ribet, apalagi jago coding, nggak perlu deh pokoknya. Cukup ikuti langkah-langkah di video ini untuk membuat website yang keren dan profesional. Untuk membuat sebuah website, teman-teman perlu menggunakan beberapa tools yang dibutuhkan. Nah, ada 4 tools yang bisa kita gunakan untuk membuat website dengan WordPress, seperti hosting dan domain, WordPress.org, WordPress theme atau tema WordPress, dan yang terakhir ada plugin Elementor. Hosting merupakan tempat untuk menyimpan seluruh file website seperti foto, video, teks, dan file lainnya di internet. Sedangkan domain adalah nama suatu website seperti google.com, instagram.com, facebook.com, dan lain-lain. Untuk mendapatkan hosting dan domain, teman-teman bisa mencari penyedia jasa hosting dan domain. Kebanyakan memang berbayar, namun jangan khawatir, karena kali ini kita akan menggunakan hosting dan domain yang disediakan secara gratis, yaitu Infinity Free. Oke, langsung aja kita buka di Google ya. Kita ketik Infinity Free. Lalu kita buka websitenya. Jadi Infinity Free ini merupakan website hosting dan domain yang gratis ya. Jadi kita bisa melakukan pendaftaran di sini dulu. Kita masukkan emailnya. Lalu kita pencet daftar. Kita buka email verifikasinya di Gmail, lalu klik verify email address. Kita pencet agree, lalu kita pencet create account. Ini ada iklan ya. Nah, lalu kita pilih yang gratis ini ya. Kita pencet create now. Nah, ini teman-teman bisa langsung ya mengisikan untuk custom domain yang akan teman-teman buat. Di sini aku ingin pakai nama Yummy Chicken ya. Yummy Chicken. Kita pilih domain extensionnya. Ini ada banyak pilihannya, mungkin aku coba pakai yang ini ya. Oke, lalu kita cek apakah domainnya tersedia. Nah, ini udah tersedia ya, jadi domain yang aku ajukan ini bisa digunakan. Oke, ini untuk passwordnya, ini generated otomatis ya. Kemudian untuk email consent, ini diklik do not approve aja, atau kalau teman-teman pengen menerima email dari Infinity Free boleh diklik I approve. Oke, lalu kita create account. Kalau tampilan di layar teman-teman sudah seperti ini, maka tandanya akun teman-teman sudah berhasil dibuat. Lalu untuk selanjutnya kita langsung buka control panel ya. Kita klik. Oke, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik I approve. Oke, kali ini kita udah masuk di si panel dari Infinity Free ya. Langkah selanjutnya yaitu kita scroll ke bawah. Kita cari yang namanya di software ini Softaculous Apps Installer. Kita klik. Lalu kemudian di sini sudah ada pilihan WordPress ya. Lalu kita install aja WordPress-nya ini. Oke, tampilannya akan seperti ini. Lalu kita geser ke bawah ya.
Nah, ini untuk site setting, ini bisa teman-teman isikan sekarang, atau kalau teman-teman mau mengeditnya nanti ketika website sudah jadi, itu juga bisa. Nah, kemudian untuk admin account, ini teman-teman tentukan ya untuk admin username-nya. Di sini aku coba isikan. Nah, lalu kalau udah, teman-teman klik quick install, lalu geser ke bawah, klik install. Nah, oke, kita tunggu aja sampai selesai. Nah, kalau udah seperti ini udah selesai ya teman-teman. Lalu kita balik lagi ke WordPress Management. Lalu teman-teman bisa langsung login ya untuk masuk ke dashboardnya WordPress. Nah teman-teman, jika diibaratkan membangun sebuah rumah, website ini adalah rumah kamu, kemudian hosting adalah tanah, dan domain adalah alamat di mana rumah kamu itu dibangun. Nah, WordPress.org ini adalah kerangka untuk membangun rumah kamu. Nah, untuk membangun sebuah rumah, teman-teman nggak perlu membangunnya mulai dari awal. Sama halnya dengan website, teman-teman nggak perlu melakukan codingan dari awal, jadi cukup menggunakan WordPress sebagai kerangka dan memodifikasi tampilannya sesuai dengan yang diinginkan. Oke, kemudian kita akan buka menu setting, bagian general. Nah, di sini ada set title dan tagline. Ini bisa kita edit jika tadi waktu melakukan instalasi belum diedit. Kita edit sekarang ya. Kita pakai nama Yummy Chicken. Tagline-nya ayam crispy enak. Oke, kemudian kita geser ke bawah. Ini ada time zone, kita ganti ke UTC plus 7 ya, agar waktu dari website ini sesuai dengan lokasi kita di Indonesia. Lalu kalau udah, kita pencet save change. Oke, kemudian kita geser lagi ke menu permalinks. Nah, di sini kita akan merubah permalink structure-nya ke post name. Jadi kita klik di bagian post name ini agar link yang dihasilkan untuk masing-masing page itu tidak terlalu panjang ya, teman-teman. Lalu kita geser bawah dan save change. Oke. Lalu untuk teman-teman yang tadi lupa untuk menyimpan password username-nya untuk masuk ke admin, bisa kita lihat atau kita ganti passwordnya di menu user. Kemudian di yang sudah ada ini kita klik edit, lalu geser ke bawah, akan ada menu set new password. Nah, ini bisa kita klik. Nah, ini password yang baru bisa teman-teman simpan ya, agar nanti ketika akun admin kalian terlog out otomatis, teman-teman bisa login kembali. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi theme ya, atau tema. Kita geser ke menu appearance, kita klik themes, kemudian klik add new theme. Lalu teman-teman bisa cari untuk tema dengan nama Blocksy ya. Ini salah satu tema yang gratis yang mudah untuk dilakukan kustomisasi. Lalu kita klik install. Oke, berhasil diinstal. Kemudian kita klik activate. Oke, tema Blocksy berhasil kita aktifkan ya. Lalu kemudian kita install Blocksy Companion ini. Kita klik install. Oke, Blocksy Companion udah berhasil diinstal ya teman-teman. Kemudian langkah selanjutnya kita akan melakukan instalasi Elementor ya. Kita geser ke menu plugin, kemudian add new plugin. Nah, kemudian kita cari Elementor.
Oke, kemudian kita langsung klik install ya, install now. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, kita langsung klik activate. Kita klik activate. Oke, kalau tampilannya udah seperti ini, artinya plugin Elementor ini berhasil diinstal ya. Nah, kemudian teman-teman bisa melakukan connect your account, atau kalau mau create my account juga bisa. Namun ini bisa dilakukan nanti ya teman-teman. Jadi sekarang kita skip dulu, atau kita klik tombol close di bagian kanan atas ini. Oke, kemudian teman-teman kita buka di menu Elementornya ya. Kita klik di setting. Nah, kemudian kita klik di tab features. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari yang namanya Flexbox Container ini ya. Lalu kita aktifkan fitur ini. Oke, kemudian klik Save Change. Oke, setelah kita mengaktifkan fitur Flexbox Container, kita langsung aja untuk otak-atik tema yang udah kita install tadi di WordPress ya. Kita geser ke menu Appearance, kemudian ke Customize. Oke, pertama-tama kita akan melakukan edit di bagian header ya teman-teman. Kita klik menu header, kemudian di bagian logo ini kita klik ya, karena kita ingin mengganti tampilan logo di atas ini. Kita klik select logo. Oke, kemudian kita select files. Kita cari file-filenya ya. Ini semua file dan foto yang mau aku masukkan ke website, aku upload sekaligus. Jadi nanti ketika waktu editing, tinggal kita cari foto atau bahan lainnya itu di tab media library ini ya teman-teman. Nah oke ya, karena udah terupload semuanya, ini pada bagian logo aku pencet di bagian logo ini. Kemudian kita klik select. Oke, nah teman-teman di sini kan tampilannya kecil kan ya. Nah ini bisa kita sesuaikan di bagian bawah sini ya. Untuk site title-nya kita matikan. Nah kemudian di logo head-nya ini kita perbesar. Kurang lebih seperti ini ya. Nah nanti bisa teman-teman sesuaikan sendiri dengan logo yang dipakai. Selanjutnya kita akan melakukan customize pada bagian menu ya, di bagian atas ini. Kita geser ke bawah, karena dua menu ini tidak akan kita gunakan, maka kita akan hapus. Hapus lagi. Nah, kemudian kita back kembali ke menu awal, kita geser ke bawah, kita klik menus. Kemudian kita create new menus, kemudian ini dituliskan menu utama. Nah untuk location-nya kita pilih di header menu 1, klik next. Oke, kemudian kita akan menambahkan items ya, kita klik add new items. Nah teman-teman di sini udah ada beberapa page yang bisa langsung ditambahkan ya. Namun kalau teman-teman pengen menambahkan menu page lainnya, bisa dituliskan di sini ya. Misalkan nama menunya adalah testimoni. Jadi nanti kita langsung klik add. Kemudian kita bisa tambahkan menu page yang sudah tersedia di sini dengan klik tombol plus. Di sini kita tambahkan home, our menu, dan contact us. Nah untuk testimoni ini kita geser posisinya ke bawah sendiri. Oke, kalau sudah kita kembali lagi ke menu awal, kita geser ke atas ke bagian header. Nah lalu kita masukkan menu yang sudah kita buat tadi di menu 1 ini. Kita geser ke bagian
kanan atas. Seperti ini. Nah, semua menu yang kita buat tadi akan muncul di bagian atas ini. Oke, kemudian untuk merubah warna dari font menu kita ini, kita bisa klik di menu 1. Kemudian kita klik bagian desain. Nah, kita sesuaikan mulai dari font, warna font, margin, dan lainnya itu di sini. Nah, kita coba ganti fontnya dulu. Kita akan pakai font Poppins ya. Oke. Ini kita klik I understand saja, kemudian kita klik continue. Nah, lalu font sudah berhasil dipasang ya. Kita back lagi. Oke, lalu kemudian kita ganti untuk warna hovernya. Ini warna ketika kursor kita diarahkan ke menunya ya. Nah, sekarang ini masih warna biru, kita ganti ke warna oranye juga. Oke, warnanya udah kita ganti, kita coba cek. Nah, ketika kursor diarahkan ke tampilan menu, itu akan mengikuti warna coklat yang udah kita ganti tadi. Oke, kemudian untuk melakukan save, kita klik publish ya. Oke, sekarang kita akan kembali lagi ke dashboard. Kita klik dashboard. Oke, sekarang kita akan ke menu page ya. Kita klik page. Lalu add new page. Nah, kemudian kita klik edit with Elementor. Kemudian kita ke menu settings. Kita geser ke bawah pada bagian page layout. Kita ganti ke Elementor full width. Jadi biar tampilan websitenya ini bersih ya, nggak ada tulisan Elementor hashtag sekian tadi. Oke, kemudian di sini kita bisa langsung mengkustomisasi website kita ya. Di sini kita akan menambahkan yang dua structure ini, kanan dan kiri. Oke, kita klik di bagian kontainer ini. Kemudian kita klik plus. Nah, baru di sini kita ganti ke heading text ya. Nah, di sini bisa kita kustomisasikan sesuai dengan headline yang ingin dibawa. Seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan teks kecil di bawahnya ya. Kita klik menu grid di sini. Kemudian kita klik text editor untuk memunculkan teks kecil di bawahnya ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke menu grid untuk menambahkan button di bawahnya. Kita klik button. Nah, udah selesai. Tinggal di sini kita bisa edit kata-katanya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk buttonnya kita ganti teksnya menjadi pesan sekarang. Oke, di bagian kiri ini udah selesai. Lalu kita geser ke kanan ya, karena di sini kita akan menambahkan gambar. Jadi kita klik plus di sini atau kita bisa klik menu grid di sini. Kita geser ke bawah, kita klik image di sini. Nah, maka akan muncul bagian gambar ini. Oke, lalu kita pilih gambarnya dari media library yang sudah kita upload di awal. Nah, untuk bagian ini kita pakai gambar yang ini, kita select. Kemudian untuk image resolusinya di sini kita akan pakai yang full ini ya teman-teman. Kemudian karena gambar ini masih terlalu besar, kita geser ke menu advance. Nah, kita sesuaikan di lewat marginnya ya. Ini kita matikan dulu linknya ini. Kemudian di bagian left sini kita isikan 60 pixel ya. Oke, untuk gambarnya udah selesai ya, udah nggak terlalu besar. Kemudian kita balik lagi untuk mengedit teks di sebelah kiri ya. Kita klik di sini, kemudian ke teksnya. Lalu pilih menu style. Nah, di sini kita edit bagian tipografinya ya. Kita klik edit di sini.
Untuk family-nya kita samakan dengan menu di atas, kita pakai Poppins. Kemudian untuk width-nya kita pakai semi bold. Kemudian untuk size-nya di sini kita coba pakai di ukuran 52. Nah, ini kalau misalkan kurang tebal kita ganti ke bold ya. Nah, seperti ini. Kemudian di teks bawahnya juga kita sesuaikan lagi. Kita geser ke style, typography diedit, kita samakan fontsnya menggunakan Poppins. Width-nya di sini kita pakai semi bold. Nah, untuk ukurannya di sini kita pakai 16 saja. Oke, selesai. Tinggal satu lagi ya yang di bagian bawah ini. Setelah semua fontnya udah sesuai, sekarang kita akan ganti warna buttonnya ya. Kita geser ke bawah di bagian color. Ini silangnya ini kita klik. Nah, kemudian kita ganti warnanya di sini ya. Ini kita geser. Nah, kita di sini warnanya disamakan ya, pakai warna oranye. Kita pakai kode FF9100. Oke. Selanjutnya kita ingin menambahkan background di belakang kontainer ini ya. Nah, caranya gimana? Kita klik di titik 6 di atas ini. Kita klik, kemudian di bagian style kita klik lagi warna silang yang ada di color ini. Lalu kita sesuaikan warnanya. Di sini kita mau pakai kode warna kuning ya, kita pakai FCA45. Nah, seperti ini kurang lebih ya, jadi warnanya kuning. Nah, di sini ternyata fontnya masih perlu disesuaikan warnanya, jadi kita ganti lagi untuk fontnya. Warna fontnya ya, kita ganti ke warna putih seperti ini. Kemudian teks di bawahnya juga kita ganti warnanya menjadi putih juga seperti ini. Oke, kemudian kita ingin memperlebar bagian backgroundnya ini ya. Jadi supaya teksnya ini tidak terlalu mepet ke atas, kita edit di bagian sini. Kemudian kita ke menu advance ya. Di bagian paddingnya ini kita unlink ya, kita copot linknya. Kemudian kita isikan di bagian top ini value-nya adalah 100 ya. 100, kemudian bottom-nya juga 100 seperti ini. Nah, nanti tampilannya akan lebih lebar seperti ini. Kalau udah seperti ini, teman-teman bisa klik update ya untuk save progress kustomisasi template kita. Nah, kemudian kita akan menambahkan di bagian bawahnya ya. Kita klik plus di sini, kemudian pilih yang mengarah ke bawah. Setelah itu kita ke tombol grid, kita tambahkan kontainer, tinggal kita drag and drop seperti ini. Nah, kemudian teman-teman klik kanan, lalu klik duplicate. Nah, jadi akan ada dua bagian kontainer. Nah, untuk yang atas ini kita tinggal copy tulisan di atas ini, kita klik kanan, kita klik copy, kemudian dipastekan di kontainer yang baru yang bagian atas. Kita paste. Nah, lalu kita customisasi tulisannya. Lalu kita rubah warnanya menjadi warna hitam. Ya, di sini mungkin nggak terlalu hitam ya. Kita agak naikkan sedikit, sekitar sini. Oke, lalu alignmentnya kita ganti ke center. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk marginnya kita tambahkan sedikit ya, mungkin sekitar 10 poin agar ada space sedikit ya antara kotak bagian atas. Nah, lalu kemudian kita geser ke bagian bawah. Di sini kita akan menambahkan gambar ya. Nah, sebelumnya kita klik dulu kontainer yang ini, kemudian direction, di bagian direction kita pilih geser ke sebelah kanan seperti ini. Dan untuk justify kontennya kita pilih yang
N. Nah, seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan kontainer lagi di atasnya. Kita klik grid, kemudian kita tarik kontainer ke dalam sini. Nah, seperti ini. Lalu kita tentukan untuk min height-nya. Di sini kita pakai 500 ya. Untuk min height-nya. Kemudian kita geser ke tab style. Nah, di sini untuk background type-nya kita pilih yang klasik ya, sehingga kita bisa memasukkan image di dalamnya. Kita pilih image dari media library yang sudah kita upload semuanya ya. Kita klik ini, select. Nah, ini tampilan gambarnya kan nggak fit ya teman-teman. Kita ganti image resolusinya menjadi full, kemudian positionnya ke center. Nah, untuk repeatnya kita ganti ke no repeat seperti ini. Lalu untuk display size-nya kita ganti ke cover. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita geser ke bagian border. Nah, di sini kita akan pakai sekitar 40 ya teman-teman untuk border radiusnya. Untuk border type-nya kita tetap pakai default. Setelah itu kita geser ke background overlay untuk menambahkan gradasi hitam di bagian bawah. Nah, kita ke background overlay, kemudian background type-nya ini kita pilih yang gradient ya. Nah, di sini udah muncul beberapa menunya. Kita pilih untuk color yang pertama. Ini kita geser transparansinya ke arah kiri mentok sehingga warnanya transparan. Nah, untuk warna kedua kita pakai warna hitam ya, seperti ini kurang lebih. Oke, setelah itu kita akan menambahkan teks ya teman-teman. Kita mungkin tinggal copy aja dari bagian atas lagi. Kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, seperti ini kita ganti teksnya menjadi nama menu kita. Kemudian kita geser ke bagian style. Untuk alignmentnya kita pilih center. Nah, setelah itu kita duplicate teks yang ini. Kita klik kanan, duplicate. Nah, kemudian yang bawah kita edit menjadi harga ya. Misal chicken burger kita pakai harga 15.000. Agar teksnya kita pindah ke bagian bawah, kita klik kontainer yang ada gambarnya ini, kita geser ke menu layout, justify kontennya kita pilih yang N. Nah, maka tulisan akan berada di bagian bawah. Oke, kemudian mungkin saya ingin mengganti fontnya ya. Untuk tipografinya saya ingin ganti ke extra bold seperti ini, dan size-nya kita kecilkan jadi sekitar 42. Untuk yang bawah juga kita ganti ya, kita ke style, kemudian tipografi kita ganti ukurannya ke 40 seperti ini. Lalu kita akan duplicate gambar ini menjadi 4 gambar ya. Kita klik kanan di kontainer ini, kita klik duplicate seperti ini hingga kita memiliki 4 gambar ya. Kita klik satu kali lagi ya, seperti ini. Nah, kita tinggal sesuaikan gambar-gambar lainnya dengan menu pilihan lain. Sini kita akan ganti menu kedua kita klik di kontainernya, klik style, kita klik choose image, kemudian ganti ke gambar yang ini. Begitu juga dengan gambar seterusnya di bagian kanan itu. Nah, seperti ini ya. Nah, mungkin di sini ternyata fontnya terlalu besar ya. Kita kecilkan lagi. Kita klik di fontnya, kemudian di tipografi kita kecilkan mungkin sekitar size 30 ya.
Begitupun juga di bawahnya kita ganti ke ukuran 28 atau disamakan 30 saja. Nah, oke, di bagian kedua kita sudah selesai ya. Seperti ini, kita ada 4 menu. Nah, kemudian kita mungkin ingin menambahkan jarak di bagian atas ini ya. Kita klik di bagian sini, di atas menu kita. Lalu kita geser ke Advance. Nah, kemudian untuk marginnya di bagian atas, untuk linknya kita matikan dahulu. Nah, untuk bagian atas kita isi menjadi 80. Mungkin kebanyakan ini ya, kita ganti ke 50. Oh maaf, 50. Nah, oke. Seperti ini ya. Jadi sudah ada jarak dari bagian pertama ke bagian kedua. Nah, oke. Kalau di preview tampilannya sementara seperti ini ya. Nah, lalu kita akan tambahkan bagian baru lagi di bawahnya untuk tombol CTA ya teman-teman. Pertama kita ke sini, ke kontainer, kita pilih yang direction column-nya ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita klik grid di sini, kita tambahkan kontainer di dalamnya. Nah, lalu kita edit ke bagian style. Nah, untuk background type-nya kita menggunakan klasik ya. Kita pakai color. Nah, ini kita bisa geser ke atas ya teman-teman. Kita gunakan color picker ini agar warnanya sama dengan menu bagian atas. Kita klik. Kita pakai kodenya. Nah, warnanya akan sama. Lalu kita atur ke layout, kita atur untuk min height-nya kita isi 400 ya. Dia akan lebar ke bawah seperti ini. Nah, lalu kita tinggal copy paste tulisan yang ada di atas seperti tadi ya. Kita klik di sini, kita klik kanan copy. Kemudian kita pastekan di bawah sini. Nah, lalu kita ganti tulisannya menjadi tulisan CTA ya. Seperti ini, kemudian kita edit alignment-nya menjadi center. Nah, seperti ini. Kemudian kita copy lagi untuk tombol pesan sekarang di sini ya. Kita klik copy, kemudian kita paste di bagian sini. Nah, lalu untuk alignment-nya bisa kita ganti ke center ya. Seperti ini. Nah, kemudian kita klik di bagian kontainer ini yang berwarna kuning. Nah, kemudian untuk justify kontennya kita klik yang center. Nah, maka semua teks dan tombol buttonnya itu akan berada di tengah-tengah kontainer. Nah, lalu kita bergeser ke menu style. Kita klik border, lalu kita samakan seperti border gambar di atas. Kita menggunakan radiusnya 40 seperti ini. Lalu kita lihat previewnya. Nah, seperti ini. Nah, sepertinya kita perlu menambahkan margin bagian atas kontainer ini ya. Kita balik lagi ke menu edit kontainernya. Kita geser ke menu advance. Nah, ini linknya dimatikan. Kemudian untuk bagian top kita isi menjadi 80. Maaf, kebanyakan 80. Nah, seperti ini sudah selesai. Kita lihat dulu previewnya. Nah, tampilannya sudah indah seperti ini ya. Lalu kita jangan lupa untuk klik update agar progres yang kita lakukan ini tersave. Nah, setelah itu teman-teman, bagian terakhir di bagian bawahnya ya, kita ingin menambahkan bagian footer. Kita klik plus, add new container ya. Untuk directionnya kita pilih yang direction column.
Kemudian untuk backgroundnya, karena kita ingin pakai warna kuning ya, kita ke style dahulu. Backgroundnya kita pilih klasik, kemudian kita pilih color. Kita pakai color sampler ini ya, kita klik di bagian sini sehingga warnanya akan sama. Nah seperti ini. Lalu kita tambahkan kontainer lagi, kita drag masuk seperti ini. Sebelumnya di bagian kontainer luar kita klik di sini terlebih dahulu, kita edit layoutnya. Untuk directionnya kita ganti ke arah kanan seperti ini ya. Jadi ketika nanti kita duplicate itu akan berada di sebelah kanan. Nah lalu kita klik di kontainer yang di dalam ini, kita klik duplicate sebanyak 3 kali. Nah seperti ini kita sudah punya 3 kontainer ya. Nah lalu kita tinggal edit di bagian kiri ini, kita ingin pakai logo ya teman-teman. Lalu kita klik kontainer yang kiri, kita klik grid, lalu image-nya kita drag ke dalam kontainer ini. Nah lalu kita ganti image-nya menjadi logo yang berwarna putih ini ya, kita klik. Lalu untuk image resolusinya kita ganti ke custom sehingga kita bisa mengatur ukurannya sendiri ya. Di sini kita coba geser langsung aja ke gambarnya, kita tarik hingga kecil seperti ini. Lalu kita kembali ke grid untuk menambahkan teks. Kita pakai text editor, kita drag ke bagian bawah logo. Nah seperti ini, lalu teksnya bisa teman-teman sesuaikan. Oke. Nah kalau sudah kita samakan fontnya, kita geser ke tab style, pilih tipografi, kita samakan menggunakan font Poppins. Di sini kita pakai reguler saja, yang normal. Lalu kita kecilkan ukuran fontnya dengan menggeser slider size di sini ya. Mungkin sekitar 12 atau 13. Kita naikkan satu lagi. Nah seperti ini. Kemudian di bagian tengah kita akan menambahkan teks lagi ya. Kita klik kontainer, kita pilih grid, kemudian kita masukkan heading terlebih dahulu, kita drag di sini. Lalu kita sesuaikan. Di sini kita akan menamakan dengan lokasi toko. Lalu kemudian kita ke style, kita sesuaikan lagi fontnya ya. Lalu untuk size-nya bisa kita kecilkan lagi menjadi kurang lebih 18 seperti ini. Lalu kita balik lagi ke kontainer, kita pilih grid, lalu kita masukkan text editor di bawah lokasi toko. Nah atau teman-teman kalau pengen copy paste juga bisa. Kita coba dengan copy paste di bagian kiri ini ya. Kita klik kanan, kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah seperti ini. Lalu kita akan menambahkan widget maps ya. Kita klik lagi di bagian atas sini, lalu kita geser ke bawah. Kita pakai Google Maps ini, jadi kita akan drag ke bagian bawah sini. Nah ini kan masih memanjang ke bawah ya teman-teman. Kita edit biar tidak terlalu panjang. Kita klik di sini, lalu headnya kita sejajar dengan font di bawah ini. Nah mungkin untuk tepatnya 112. Oh kurang kecil lagi ya. Kita pakai headnya 100 seperti ini. Nah ini untuk zoomnya, kalau teman-teman pengen lebih dekat lagi bisa dibesarkan seperti ini ya. Baru ke 3.
Nah, sudah selesai. Lalu kita geser ke kontainer ketiga. Kita copy paste aja font yang ada di tengah ini. Kita copy lalu pastekan di kontainer sebelah kanan. Lalu untuk tulisannya kita ganti ke hubungi kami. Nah, selanjutnya kita copy aja button yang ada di atas ini. Kita copy, kita pastekan di bawah sini. Nah, lalu untuk alignmentnya kita geser menjadi bagian kiri. Kita geser ke style, lalu kita klik di bagian tipografi ini untuk mengecilkan ukuran buttonnya ya. Kita kecilkan hingga kurang lebih ukuran 12 ya teman-teman. Lalu kita balik lagi ke konten, lalu kita ganti teksnya ini dengan nomor handphone ya. Kita pakai. Nah, lalu kita ke bagian icon sini, kita buka icon library. Nah, di sini kita tinggal cari namanya WhatsApp. Nah, ini sudah nemu kan? Kita klik WhatsApp, kita masukkan ke buttonnya. Nah, seperti ini sudah selesai. Lalu kita copy lagi text editor di tengah. Di teks ini kita copy. Lalu kita pastekan di sini untuk mencantumkan alamat email ya. Nah, oke, kurang lebih seperti ini ya. Tinggal bagian terakhir kita kasih jarak antara bagian footer ini dengan bagian atas ini. Kita klik grid di tengah sini. Lalu kita geser ke bagian advance. Jangan lupa matikan link bagian margin ini. Lalu untuk topnya kita samakan dengan yang sebelumnya yaitu 80. Nah, kalau sudah, tampilan website teman-teman akan menjadi seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa untuk di-update. Nah, langkah terakhir kita kembali ke dashboard WordPress. Lalu kita ke menu settings, ke bagian reading. Nah, di sini kita ingin menampilkan page yang sudah kita buat tadi menjadi tampilan homepage dengan cara kita ganti pilihan ini ke bagian bawah. Lalu untuk homepage-nya kita pilih page yang kita edit tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita klik save change. Nah, setelah selesai kita bisa melihat websitenya secara langsung. Yaitu kita klik nama website kita di atas, lalu klik visit site. Nah, seperti ini tampilan website yang sudah kita edit tadi ya teman-teman. Oke, jadi itu tutorial pembuatan website dari awal hingga akhir menggunakan WordPress dan Elementor. Gimana? Gampang kan membuat website jualan yang keren dan profesional? Bagi teman-teman yang ingin mempelajari pembuatan website lebih lanjut, teman-teman bisa kunjungi platform Edu AMD Academy. Dan bagi sobat AMD yang memiliki pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk drop di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya. Thank you for watching, see you in the next video, and bye!